Wabarakatuh, keluarga muslim, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Keluarga muslim dimanapun anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian live Bincang Santai, dan insyaallah untuk tema yang akan kita simak di kesempatan pagi hari ini yaitu adalah bisnis sukses tanpa riba. Insya Allah untuk kesempatan pagi hari ini kita telah kedatangan dua pemateri. Yang pertama yaitu Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Kemudian pemateri yang kedua adalah Bapak Eko Saksono. Dan keluarga muslim dimanapun anda berada, untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini yaitu tema tadi yaitu adalah bisnis sukses tanpa riba. Dan sebelumnya kita perlu kita ketahui apa sih riba itu. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala. Nah Ustadz, mungkin kita perlu tahu Ustadz tentang riba itu apa sih Ustadz, kemudian seluk-beluk dan macam-macamnya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Materi kita terkait riba ya insyaallah pada pagi hari ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita Pak Eko Saksono. Beliau adalah pemilik atau owner dari perumahan Grand Sasono yang ada di Pandaan ya. Dan ini juga beliau insyaallah mungkin akan berikan pengalaman kepada kita berkaitan dengan bisnis beliau. Dan ini juga mungkin bagi para ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat sekalian yang membutuhkan hunian, yang insyaallah berusaha kita untuk penawaran perumahan dengan sistem yang syar'i, insyaallah syar'i dalam arti menghindari riba yang selama ini memang rata-rata penjualan rumah ya, bahkan bukan hanya rumah, segala hal bidang sekarang ya mesti dengan riba. Nah, yang mudah-mudahan apa yang menjadi niat beliau ini mendapatkan kebaikan bagi beliau, keberkahan dalam usaha beliau tentunya. Dan ini kesempatan baik bagi kita juga untuk bisa bertransaksi, mengambil, mencari ya tempat hunian yang memang sesuai, tidak ada unsur riba di dalamnya. Insyaallah. Riba itu sendiri para jamaah sekalian barakallahu fikum dosa besar ya. Disebutkan di dalam hadis tentang 7 hal yang membinasakan. Nabi mengatakan bahwa ada 7 yang membinasakan, dan lalu salah satunya Nabi menyebut adalah riba. Riba itu sendiri kalau secara bahasa artinya ziyadah, tambahan kalau secara bahasa. Namun dalam istilah riba itu adalah tambahan pada perkara-perkara yang khusus. Ya, artinya tambahan-tambahan pada perkara yang khusus, dan ini yang diharamkan dan dilarang. Di antaranya Nabi melaknat riba. Jabir mengatakan dalam hadis Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi qala hum sawaun. Kata Nabi, kata Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi melaknat. Yani Nabi melaknat maknanya Nabi mendoakan dijauhkannya orang ini dari rahmat Allah bagi yang makan riba, yang memberikannya, lalu yang menjadi pencatatnya dan kedua saksinya. Qala, Nabi bersabda hum sawa, mereka itu sama dalam hal mendapatkan laknatnya. Di dalam Quran sampai disebutkan adalah Allah akan memerangi orang yang bermakan riba, transaksi riba, dan juga Allah mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan juga disebutkan di Quran orang yang memakan riba itu akan dibangkitkan karena yatakhabbatu syaitan minal mas, seperti orang yang kesurupan karena gangguan setan. Jadi dibangkitkan dalam keadaan seperti orang kesurupan karena gangguan syaitan. Ini menunjukkan betapa besar bahaya riba. Dan juga orang yang transaksi riba, berbisnis dengan menggunakan sistem riba, maka demi Allah di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan berkah usahanya. Lebih-lebih di akhirat mendapatkan azab yang berat. Waliyadzubillah. Riba itu sendiri secara umumnya terbagi 2 saja ya, riba. Yaitu riba dain, riba utang, dan yang kedua riba bai' atau riba karena tukar menukar barang. Tukar menukar barang yang khusus komoditi ribawi. Nah, itu nanti yang dilarang. Nah, kemudian dari masing-masing riba, baik riba dain atau riba bai' ini, itu ada yang dengan sebab penambahan, namanya riba fadl. Ada yang sebab ribanya karena sebab
nasi'ah karena adanya penangguhan waktu. Nah, jadi riba fadl atau riba nasi'ah ini sebenarnya bagian daripada pembagian riba utang dan riba jual beli. Jadi riba secara umum dua saja, riba utang dan riba jual beli. Dalam utang ketika ada tambahan ya, maka itu riba, betul. Demikian pula dalam jual beli ketika ada penangguhan. Seperti kita antara menukar misalnya emas dengan perak ditukar itu boleh. Namun harus tidak boleh adanya penangguhan waktu, harus kontan saat itu juga. Syaratnya. Demikian pula misalnya menjual rupiah dengan uang lain. Ya, itu juga sama. Boleh ditukar namun harus kontan, tidak boleh adanya penangguhan. Kalau adanya penangguhan ini termasuk riba nasi'ah, penangguhan. Atau ada riba disebut tambahan, ada riba fadl tadi ya, riba adanya tambahan. Seperti kalau kita tukar uang dengan uang, kalau ada penambahan, itu namanya riba fadl. Nah, ala kulli hal, riba yang dikenal di zaman jahiliyah dulu itu disebutnya riba utang. Jadi orang membayar meminjam uang dan untuk kembalinya dengan ada tambahan. Sebenarnya mengembalikan utangan dengan ada tambahan ini boleh. Dengan syarat dua ya. Yang pertama, tidak ada perjanjian sebelumnya. Artinya kita pinjam uang sama orang dalam rangka untuk berterima kasih, dianjurkan untuk melebihkan, memberikan sedekah atau memberikan hadiah. Namun di akhir syaratnya dan tidak ada perjanjian kesepakatan sebelumnya. Itu diboleh. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, di antara bentuk kebaikan beliau adalah, akhlak beliau adalah kalau pinjam sesuatu, mengembalikannya itu dilebihkan. Misalnya pinjam onta, beliau kasih onta yang lebih baik, onta yang lebih usianya lebih besar, berarti kan ada tambahan. Boleh asal di akhir, bukan di tengah kejadian utang baru kita memberikan hadiah-hadiah kelebihan dan semisalnya. Ini sebagaimana kaidah umum, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang ada ambil manfaat di dalamnya, itu termasuk riba. Adapun riba jual beli, riba tukar menukar itu ada 6 macam komoditi riba yang itu tidak boleh ditukar belikan kecuali harus kontan dan sama timbangan. 6 ini. Apa itu yang 6? Yang pertama kata Nabi, adz-dzahabu bidz-dzahab. Emas dengan emas kalau ditukar. Yang kedua al-fiddah wal-fiddah, yakni perak dengan perak kalau ditukar. Al-bur, gandum, tamar, kurma, kemudian gandum yang syair ya, gandum yang bagus ya. Kalau bur gandum yang bagus gitu ya. Kemudian yang keenam al-milh, garam. Nah, semua ini yang 6 kalau ditukar satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, ya, garam dengan garam, gandum bagus dengan gandum bagus, ditukar satu jenis begitu harus terpenuhi syarat 2. Kalau tidak mau jatuh kepada riba. Kalau ditukar tanpa 2 syarat ini jatuh kepada riba hukumnya. Makanya kata Nabi syaratnya mislan bimislin wa yadan biyadin. Syaratnya harus sesuai ukurannya. Kalau emas 2 gram ya harus dengan 2 gram lagi. Kalau perak demikian. Beras nanti akan kita jelaskan. Kurma, gandum harus sama. Kurma yang 2 kilo harus ditukar juga dengan kurma yang 2 kilo. Kemudian harus kontan. Ya dan biyadin, enggak boleh kurmanya nanti. Nah, sekarang yang 6 ini mansus. 6. Mansus artinya ditetapkan oleh nas. 6 ini. Lalu selain yang ke-6 ini yang sifatnya sama, apakah dikiaskan tuh? Dianalogikan, dikiaskan dengan yang 6 ini? Jawabannya nah. Betul. Asal sifatnya sama. Apa sifatnya? Satu, sifatnya alat tukar ya. Emas perak kan ilatnya itu alat tukar. Ilat sebab gitu loh. Sebabnya riba alat tukar. Maka uang, rupiah kah, dolar kah, real kah, euro kah, atau rupiah atau ringgit Malaysia kah, yang namanya mata uang semuanya masuk kelompok ini. Karena dia alat tukar, masuk kelompok mana? Emas dan perak. Lalu yang kedua makanan pokok. Seperti kurma, maka beras masuk di dalamnya. Beras masuk di dalamnya, jagung masuk di dalamnya. Maka beras dengan beras itu harus 2 syarat ini, kontan dan syaratnya harus sama takaran timbangannya. Lalu yang ketiga, makanan ini ya, ilatnya itu ada beberapa sisi. Yang pertama makanan pokok, yang kedua mudakhar, bisa disimpan.
Bukan sekedar makanan pokok, tapi mudakhar dan juga al-makil bisa ditakar. Jadi makanan pokok ditakar dan atau ditimbang ya, dan juga bisa disimpan. Makanya telur, menurut jumhur telur itu tidak masuk komoditi riba. Karena telur bukan makanan pokok. Tapi dalam mazhab Hambali, pokoknya setiap makanan yang ditimbang itu riba. Artinya kalau ditukar sesama itu harus terpenuhi dua syarat tadi. Maka telur dengan telur riba kalau tidak terpenuhi dua syarat dalam mazhab Hambali. Makanya daging pun dalam mazhab Hambali karena ditimbang daging termasuk riba. Tapi mazhab jumhur tidak, daging bukan makanan pokok. Daging pelengkap makanan saja, bukan makanan pokok. Makanya yang bisa hanya beras, ya, kurma itu. Lalu yang ketiga tidak ada garam. Nah, garam itu apa? Garam itu masuk kepada kelompok bumbu. Sehingga yang seperti itu dikiaskan dengan garam. Contoh merica kah, gula kah. Maka gula dengan gula kalau ditukar harus terpenuhi dua syarat tadi, kontan dan berat timbangan sama. Nah, demikianlah ya, ini ilat daripada komoditi riba. Sehingga pinjam uang seperti sekarang nih, kemarin lebaran musim ya, tukar menukar uang baru. Kalau beda jumlahnya, kita tukar 100.000 kok menjadi 90.000 yang kita terima, atau dianya menjadi lebih jadi 110.000, maka yang 10.000 riba bagi dia dan kita telah memberikan riba kepadanya. Kenapa? Karena rupiah dengan rupiah. Ya. Adapun yang satu satu ilat tapi beda jenis, satu ilat ya beda jenis, misalnya kurma dengan gandum ya, emas dengan perak, itu syaratnya cukup satu saja. Jadi jumlah boleh beda, takaran boleh beda, tapi syarat satu kontan. Makanya tukar rupiah dengan dolar, ini satu ilat, namun beda jenis. Tapi satu ilat, sama-sama uang. Maka ini syaratnya satu saja. Apa syaratnya? Kontan saja. Adapun dolarnya 10 atau dolarnya $1 rupiah 20.000, tidak apa-apa. Tidak harus dolarnya $1, rupiahnya Rp1, siapa yang mau? Baik ya. Nah, demikian itu diantara. Nah, sekarang banyak bisnis kita ini katanya yang jual beli kendaraan ya, dealer atau mungkin developer yang jual secara sistem KPR. Kok bisa masuknya riba kemana? Ya karena orang yang membeli rumah ya ke developer melalui orang ketiga. Dewa penolong, tapi dalam tanda kutip ini. Dewa penolong tapi sebenarnya dewa yang mendorong kepada kebinasaannya itu memberi pinjaman dengan cara riba. Jadi kita beli ke developer rumah, namun yang bayarin siapa? Bank, orang ketiga, dan kita membayar ke bank. Tapi kita transaksi dengan developer tetap, karena rumah bocor kita lapor ke developer. Jadi sebenarnya transaksi kita dengan developer cuman bank membayarkan, memberikan pinjaman, menolong, dewa penolong dalam tanda kutip. Disitulah ribanya. Disitulah ribanya. Itu ya. Nah, demikian. Mungkin nanti kita sambil berbagi pengalaman dengan Pak Eko Sasono dalam program penjualan perusahaan beliau ya. Jadi perumahan Grand Sasono di Pandaan, insya Allah. Gitu mungkin sementara. Barakallahu fikum. Demikian keluarga muslim, para pemirsa dimanapun Anda berada, sekilas tentang penjelasan riba yang telah disampaikan Ustadz kita, Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Ta'ala. Dan keluarga muslim, kita beranjak ke pemateri yang kedua. Beliau adalah Bapak Eko Saksono. Nah, beliau adalah pelaku usaha tanpa riba yang Masya Allah sekarang sukses dengan membuka perumahan Grand Sasono yang berada di Pandaan, Pasuruan. Nah, kita sapa beliau, kita tanya-tanya beliau, awal mula tahu tentang riba itu dari mana, Pak? Terima kasih sebelumnya, jazakallahu khair. Berbicara bab masalah riba sebenarnya itu berbicara masalah sesuatu yang menurut saya tidak kuat. Jujur saya tidak kuat. Karena pertama kali saya mengenal sunnah di awal dari saya mengenal riba. Allah. Nah, saya sempat ingat karena ternyata riba itu luar biasa menyengsarakan. Betul. Subhanallah. Itu sudah saya alami sudah hampir puluhan tahun sebelumnya ketika saya masih mengikuti
ikut bekerja dengan orang lain, bukan ikut kerja sendiri, tapi itu pengalaman itu, masya Allah itu sebenarnya kalau mau dia bilang lagi itu kayaknya berat, cuma kalau memang untuk pembelajaran semua lebih baik, ya insya Allah kita bisa bincang-bincang lebih luas lagi. Ya, jadi bab masalah riba sebenarnya dari kecil insya Allah semua sudah tahu. Bab masalah yakin itu yang membedakan. Jadi bab yakin itu ternyata kembali lagi hidayah Allah yang berbicara. Betul, betul. Bukan niat kita kuat apapun, kalau hidayah itu belum nyampe ke kita, insya Allah tetap kita nggak yakin. Karena saya jujur dari awal memang saya nggak bisa lepas dari namanya riba, karena keumuman waktu itu riba itu diperbolehkan. Malah bukan riba yang diperbolehkan, bunga bank itu diperbolehkan, bukan ribanya, karena nggak ada istilah di bank itu riba. Kalau ngomong riba mungkin orang nggak mau ke bank, tapi ketika itu bunga ya menarik, itu seperti itu. Mulai kita menabung maupun kita mengambil pinjaman di bank. Tapi ternyata setelah saya mengikuti beberapa pekerjaan, ikut orang, dan ternyata subhanallah tidak ada yang bertahan lama. Dan semuanya itu saya ambil hikmahnya hanya satu alasan, karena riba. Jadi saya mengikuti beberapa pemilik developer yang pernah saya ikuti, bertanya tidak lebih dari 3 tahun. Bertahannya hanya 3 tahun itu maksimal. Rata-rata beliaunya itu bertahan di 1 sampai 2,5 tahun. Itu sudah pasti jatuh. Alasan rata-rata terlilit utang riba ke bank. Terlilit utang ke bank. Oh, seperti itu. Musibah. Jadi rata-rata karena dia digulung dengan besarnya beban bunga per bulannya, yang seakan-akan itu menolong karena hanya membayar bunganya saja, tapi ternyata pokoknya tetap bertahan dengan nilai yang sama. Itu sampai berapa, Pak, kalau normal begitu? Kalau pinjamannya besar, kalau pengusaha developer rata-rata untuk bunga itu sudah bukan ratusan juta lagi per bulannya. Di atas per bulan. Per bulannya itu sudah di atas rata-rata di atas 1 miliar. Rata-rata karena mohon maaf untuk pembangunan rumah sekelas developer butuh biaya besar. Otomatis bunga yang dikenakan untuk beliaunya juga sangat besar. Dan dari situ bank mendapatkan keuntungannya, betul, menarik riba. Seakan-akan membantu kita, tapi ternyata ya malah menjatuhkan kita. Secara nggak sengaja kita tanpa sadar lah. Tanpa sadar ternyata itu menggulung kita untuk jatuh. Allah musta'an. Dan jatuhnya tidak hanya sekedar jatuh, terperosok dalam sebenarnya itu. Allah. Karena kehidupan rata-rata yang sudah seperti itu, kalau Allah nggak berkehendak memberikan hidayah, sudah. Yang sepengalaman saya, orang-orang yang seperti itu, naudzubillah, sampai meninggalnya tetap masih terlilit riba. Allah. Terus biarpun masih dikasih kehidupan juga, dia susah payah mencari ekonomi karena kesulitan akibat riba tadi. Jadi berkaca dari itu, saya berusaha untuk memulai kehidupan yang baru dengan memulai sesuatu bisnis yang saya usahakan sendiri semampu saya dengan izin dan pertolongan Allah, tanpa menggunakan permodalan dari pihak bank yang mengandung riba. Itu awal mulanya. Terus yang kedua, memang saya juga yang merasakan sendiri. Yang terpenting sebenarnya bukan finansialnya sebenarnya. Masalah riba itu bukan finansialnya. Saya jujur mengalami pengalaman saya itu masalah bab ketenangan hati. Saya berapapun dulu uang yang saya punya, kayaknya kok belum rasa puasnya itu belum pernah ada. Tapi ketika saya sudah keluar dari perbankan, saya keluar dari riba, alhamdulillah pertama yang dimunculkan Allah itu bukan finansial, ketenangan hati saya. Masya Allah. Itu yang saya rasakan. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita ya. Iya, itu. Jadi ketika kita tinggalkan maksiat, tinggalkan apa yang Allah tinggalkan yang haram, yang paling muncul pertama bukan keuntungan finansial dulu, ketenangan batin. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan beribadah hati menjadi tenang. Nah, lanjut Pak, nggih Pak. Fadhol. Jadi ketenangan itu bisa saya rasakan ketika saya beribadah
yang awalnya mungkin saya hanya sekadar melaksanakan kewajiban, gugur kewajiban saja istilahnya. Tapi alhamdulillah setelah kita meninggalkan riba, kita bisa menikmati ibadah. Bahasa saya seperti itu. Jadi ibadah itu seakan terasa nikmat. Jadi yang sebelumnya hanya sebatas saya mengerjakan hanya sebatas Hanya itu. lepas kewajiban. Lepas kewajiban. Ya, itu. Terus yang berikutnya itu yang membuat saya benar-benar pingin keluar dari, jangan sampai lagi saya dan keluarga saya dan siapapun yang bersama saya itu terlepas dari namanya riba, karena kalau melihat Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kita sangat takut sebenarnya. Dan yang paling menakutkan lagi ketika, kalau saya ingat, ketika hisab yang terberat nanti masalah bab, dari mana kita mendapat rezeki, Allah. dan untuk apa kita rezeki tersebut. Itu yang buat saya berat. Harta itu dua pertanyaannya. Betul. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kita dapat dan kemana kita menyalurkannya. Yang lain-lain satu pertanyaan, tapi harta dua. Allah musta'an. Allah musta'an. Jadi cita-cita waktu itu, mohon maaf karena basic saya dulu orang biasa, termasuk juga orang pas-pasan. Mungkin keumuman orang pingin jadi punya kaya, banyak uang itu enak, ternyata uang, kekayaan itu bukan tujuan, bukan segalanya. Nah. Ternyata ketika hidayah turun, iman dikuatkan, ibadah kita bisa melaksanakan dengan izin Allah, itulah kenikmatan yang luar biasa. Sahih. Insya Allah itu yang saya rasakan itu. Masya Allah. Jadi benar-benar riba ini membuat saya berubah. Yang dulunya menganggap agama sebatas formalitas, dan hari ini alhamdulillah Allah berikan saya petunjuk agama itu yang nomor satu di atas segalanya. Masya Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan Pak ya. Amin. Nah, Amin. semoga Allah nggak cabut lagi hidayah, Amin. ketenangan dalam beragama, diberikan pemahaman ini, insya Allah Taala. Terus, kemudian saya ingin tanyakan berikutnya, ketika membuka usaha perumahan ini, apakah sempat berhubungan dengan pihak bank atau pihak ribawi gitu? Alhamdulillah, karena memang ketika hidayah itu turun, terus dan di saat itu pun saya masih ingat, itu ekonomi saya benar-benar jatuh. Bukan jatuh karena saya bangkrut, sebenarnya bukan. Karena faktor hikmah itu kan, mohon maaf, hikmah itu kan kadang-kadang kita bisa melihatnya itu beberapa hari atau beberapa masa ke depan, bukan hari ini. Setelah itu, jadi ternyata ketika saya mohon maaf bahasanya, secara finansial saya dimiskinkan, saya tidak punya apa-apa, ternyata Allah ingin berkehendak untuk membersihkan apa yang sudah pernah saya lakukan. Semoga insya Allah harapan saya itu terus digantikan dengan yang lebih baik. Jadi untuk pembangunan yang ini memang ini baru pertama kali saya berdiri sendiri. Sebelumnya saya masih ikut orang sebagai kontraktor. Tapi alhamdulillah ketika saya jadi kontraktor saya juga belajar dengan beberapa pimpinan developernya, kita juga bergaul baik dengan mereka. Dan alhamdulillah juga banyak ilmu yang saya dapat. Akhirnya saya memberanikan dengan beberapa pengalaman saya sebagai kontraktor dan beberapa pengalaman saya berdekatan dengan beliau-beliaunya sebagai pimpinan developer, itu yang membuat saya itu insya Allah punya pikiran insya Allah saya mampu. Tapi waktu itu saya ingat dengan kemampuan saya punya pengalaman, dengan izin Allah saya punya ilmu dari beberapa pimpinan developer sebelumnya. Tapi di saat yang sama saya tidak punya modal. Dan saya ingat waktu itu saya sempat punya beberapa tagihan di beberapa proyek, itu nilainya hampir 2,4 M totalnya. Tagihan-tagihan yang macet Pak ya? Tagihan yang macet. Allah. Ketika saya ikut beberapa orang, kalau di total itu 2,4 M. Terus saya punya niatan, ini semoga bisa keluar, dan hasil dari keluar ini saya ingin berubah. Dari ikut orang, saya ingin sendiri. Karena kenapa saya harus sendiri? Karena saya pengalaman kalau ikut orang ataupun kerjasama yang kata satu misi satu visi, itu akan sulit juga kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi akhirnya saya putuskan saya bekerja sendiri. Cuma yang dari angka yang tagihannya 2,4 tadi itu ternyata
hampir 100% tidak bisa keluar. Dan akhirnya saya masih ingat sejak itu saya sempat untuk makan saja saya hutang. Allah, pinjam-pinjam ya. Pinjam ke toko sebatas beras, Allah, lauk pauk saya pinjam hampir 3 bulan. Seperti itu. Tapi dan Allah kita Maha berusaha Kuasa. bangkit ya. Kita berusaha Bangkit karena saya ingin melepaskan semua yang masa lalu. Saya ingin mengambil, ada pembatas benang merah. Sudahlah, saya waktu itu saya bilang apapun cerita hidup saya ingin akhiri dengan kebaikan. Saya ingin seperti itu. Yang 2,5 M di luar sudah anggap sudah bukan uang saya, udah dibuang istilahnya Pak ya. Sempat itu kita usahakan, ikhtiarkan tidak saya lepaskan, kita tagih juga tetap Tagih karena juga. kewajiban saya harus menagih. Ya. Tapi ternyata Allah alam ceritanya panjang dan itu dan semuanya nggak bisa keluar. Dan akhirnya alhamdulillah Allah kasihkan kekuatan hati saya untuk mengikhlaskan itu. Dan akhirnya saya ikhlaskan. Masya Allah. Dan semoga ganti yang lebih baik. Dan berharap Allah ganti yang lebih baik. Ya Rab. Ya Rab. Itu harapan saya, hanya itu. Karena saya berharap ketika saya mengenal sunnah, saya sudah hanya bergantung pada Allah. Nah, Masya Allah. Dari kisah tadi tentang kisah Bapak pertama kali mengenal dakwah sunnah atau mengenal riba itu dari siapa, Pak? Secara gak langsung memang hidayah itu turun melalui media sebenarnya. Masya Allah. Karena saya sendiri memang gak begitu mengikuti kajian atau apapun karena kesibukan saya waktu itu, terus sebatas mungkin mendengarkan ceramah waktu khutbah Jumat, itu pun kadang-kadang telat. Jadi ya sambil lalu hanya sebatas untuk mengisi kewajiban saja, sebatas itu. Alhamdulillah hidayah itu turun melalui media, waktu juga melalui radio dan melalui TV. Waktu juga yang utamanya TV-TV sunnah ya Pak. TV-TV sunnah, TV-TV iya. sunnah, betul. Saya ingat di situ waktu itu ada di TV Roja, di Surau TV, di Ahsan TV dan TV yang lain. Betul. Saya mengikuti beberapa ustadz yang memberikan materi di sana, subhanallah. Biasanya Ustadz Irwandi, Ustadz Irwandi, Ustadz Tarmidi, Ustadz Aminur Baiz Aminur Baiz yang banyak membahas tentang riba ya. Itu termasuk itu. Nah, di situ juga saya belajar bab masalah tauhid dan masalah ibadah dan yang lainnya. Masya Artinya Allah, Masya ketika di dalam agama ternyata ketika riba itu membuka kita belajar riba itu membuka semuanya gitu. Berarti kita harus belajar tidak hanya bab riba tapi semua yang berhubungan dengan agama, bab muamalah, bab ibadah. Sahih. Masya Allah, itu bersangkut paut, tidak bisa lepas satu sama lain. Nah. Orang yang belajar tauhid dan tauhidnya lurus, ketika riba ini bahaya, dia akan muncul rasa takutnya. Tapi ada yang tauhidnya lemah, riba haram pun dia biasa-biasa saja. Makanya ya penting juga riba, kajian tauhid, kajian riba. Demikian. Jadi alhamdulillah sekarang program beliau punya sampai sukses Nah, ketika lagi merintis sekarang Pak ya? Atau sudah jalan? Sudah jalan. Sebenarnya perumahan Grand Sason itu dikatakan awal-awal itu tidak satu pun orang yang optimis itu bisa berdiri. Karena kenapa? Karena tanpa bank murni Pak. Tanpa bank murni, tanpa modal. Oh, Masya Allah. Jadi nah, memang ini perlu ditiru ini. Jadi memang ya saya juga menganggap ini sesuatu yang menurut saya nggak bisa menyangka gitu loh, benar menyangka gitu loh. Ketika saya posisi benar-benar ekonomi saya turun drastis, saya nggak punya apa-apa, terus yang notabene harusnya pikiran saya dengan modalnya dulu saya harus bisa punya, bisa beli tanah, bisa bangun dan lain-lain. Ternyata Allah nggak ngizinkan, tapi tiba-tiba Allah memberikan jalan yang lain saya nggak pernah duga sebelumnya. Ketika saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, malah Allah kasihkan saya kemudahan untuk bisa bikin perumahan. Dan itu kemungkinan berhasilnya memang ya besar berhasilnya. Artinya karena permodalan di perumahan juga siapapun tahu itu besar banget. Besar banget. Ceritanya gimana? Bisa bikin perumahan tanpa modal, tanpa bank itu gimana, Pak? Artinya begini. Semua rezeki dari Allah semua. Rezeki dari Allah. Kemudahan dari Allah semua. Betul. Cuman mesti ada asbab. Nah, sebab-sebab ini gimana caranya? Apakah orang meminjamkan? Terus kenapa orang kok percaya sama kita gitu loh, Pak?
Saya ingat waktu itu Idul Kurban, kebetulan ada tetangga saya itu 5 tahun yang lalu, 5 tahun 6 tahun yang lalu, itu tetangga saya punya peternakan kambing yang biasanya, mohon maaf, setiap tahun itu jatah saya 1-2 ekor untuk kurban. Nah, tapi waktu itu saya kebetulan nggak punya uang, karena untuk makan saja saya nggak punya. Akhirnya tetap dia maksa saya suruh beli. Cuma saya bilang, saya nggak janji bisa bayar sebelum disembelih, karena saya nggak punya apa-apa lagi. Saya bilang gitu. Tapi beliaunya juga mengizinkan. Tapi alhamdulillah malam takbiran ternyata tiba-tiba saya ada kedatangan tamu. Yang tamu itu saya nggak pernah nyangka bawa uang. Saya ingat itu cerita luar biasa buat saya. Karena kayaknya serba nggak mungkin gitu loh. Tiba-tiba uang itu ternyata orangnya pernah saya pinjami uang. Waktu itu kembalikan uang dan saya sudah lupa sebenarnya. Saya lupa meminjamkan ya. Iya, saya lupa meminjamkannya gitu loh. Masya Allah. Saya lupa meminjamkannya. Memang mohon maaf, memang beberapa dulu itu karena alhamdulillah Allah karunia beberapa kelebihan di harta itu. Ya namanya orang pinjam atau minta itu sudah kita nggak hitung, sudah kita kasihkan aja, kita nggak pernah ngitung. Iya. Dan kita sering lupa itu sudah. Menarik ya, minjamkan uang sampai lupa gitu ya. Nggak hitung lah. Masya Allah. Siapapun ada kasih kita aja. Nah, barakallahu fiik. Karena mudah waktu itu gitu loh, hanya sebatas saya bisa ngasih saya kasih. Tiba-tiba memberikan uang yang nilainya lebih sudah cukup untuk bayar kambing tadi itu gitu loh. Saya ingat DP kambing itu 100, hanya tersisa di dompet saya 100.000 buat DP, terus sisanya saya bayarkan. Berikutnya setelah saya berkorban, setelah hari raya, yang punya kambing ke rumah menawarkan tanah. Saya bilang, buat beli kambing saja nggak ada, iya untung ada yang ngasih uang terus di tahun-tahun. Tapi beliaunya memaksa untuk saya membeli. Akhirnya saya tanah tersebut memaksa. Dan juga beliau bercerita sebelumnya sudah ada banyak makelar ataupun calon pembeli yang sudah banyak beberapa kali malah sudah bawa DP sampai 300 juta dan sampai 800 juta waktu itu. Karena nilai tanahnya miliaran waktu itu, terus cuma beliaunya tidak menerima yang uang yang sebelum-sebelumnya tadi, termasuk yang bawa uang 800 juta buat DP. Malah beliaunya lebih cenderung saya untuk membeli, tapi tanpa uang sama sekali, tanpa uang sama sekali gitu. Setelah kita lihat lokasinya, alhamdulillah memang bagus menurut saya, karena saya terbiasa melihat lokasi untuk lahan perumahan. Tapi kembali lagi saya bilang ke yang punya lahan bahwa saya tidak bisa beli dengan tunai. Kalau diizinkan beli, boleh nggak saya hutang? Dan alhamdulillah ternyata diperbolehkan. Bahkan bukan membolehkan, tapi juga pembayarannya mudah ya? Mudah sekali. Kapan apa-apa? Kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki baru dibayarkan. Itu. Masya Allah. Masya Allah seperti itu. Dan tentu bukan tanpa alasan kan beliau begitu ya kepada jenengan gitu loh. Insya Allah seperti itu. Mungkin sudah kenal, sudah apa? Taib. Insya Allah seperti itu. Ini yang paling penting ya dalam usaha, dalam bisnis. Ini bagaimana orang itu percaya kepada kita. Insya Allah. Bagaimana orang betul-betul percaya kepada kita, bersifat kita amanah lah ya. Itu yang paling penting juga. Terus ini modal ini. Jadi sebenarnya itu bukan tanpa modal, ini modal justru. Oh, modal. Ya, justru orang memberikan kepercayaan ini kan berarti modal besar. Ya, terus gimana Pak jadinya? Cuma Beli, secara umum kan modal itu dihitung finansialnya itu. Karena rata-rata developer itu menghitungnya yang tampak, bukan yang tidak tampak. Nah. Ya, rata-rata pengusaha seperti itu. Terus setelah lihat lokasi, kita juga sebenarnya harus persiapan yang lain. Persiapan jalan akses masuknya, termasuk pembiayaan untuk bangunan. Karena saking senangnya kita diutangi untuk lahan, kita lupa ternyata juga kita nggak punya lahan untuk akses masuk perumahan. Selama seminggu kita cari untuk lahan masuk, alhamdulillah tiba-tiba ada bapak itu namanya Pak Kusen itu, saya ingat itu. Barakallahu fiik. Pak Kusen, mohon maaf dia itu
di luar dugaan. Dia orang biasa, termasuk miskin. Beliau itu. Dia hanya pedagang nasi, Oh, yang kadang laku, yang kadang nggak laku. Allah. Tapi dia punya niat baik ke saya. Saya ingat memberi kemudahan. Jadi sebagian tanahnya itu dijual ke saya tanpa syarat. Dan itu utang juga. Syaratnya pun ternyata tidak perlu dibayar kalau belum ada rezeki. Subhanallah, subhanallah. Itu jalan masuk ke akses tanah yang Tanah ini. itu, betul, betul Ustaz. Jadi benar-benar itu, subhanallah, saya nggak pernah menyangka itu bisa terjadi di kehidupan saya. Nah. Yang Bisa, sebenarnya bisa saja beliau menaikkan harga ya, karena jenengan pasti butuh jalan. betul, Bisa tahan setinggi-tinggi, pasti jenengan akan beli juga nanti. betul, betul. Subhanallah. Jadi Miskin. Ya. ya saya itu, ternyata yang bisa hikmah saya, akhirnya hari ini saya bilang ke diri saya sendiri, bahwa menolong itu tidak harus kaya. Memberi bantuan itu tidak kita lebih dulu. Di dalam keadaan apapun kita harus memberikan yang kita bisa kasihkan. Dari Masya situlah Allah memberikan kemudahan kehidupan kita, insya Allah. Tuh. Nah, terus setelah itu juga setelah itu selesai, kita juga memikirkan masalah pembiayaan. Karena dari awal saya memang sudah berencana saya tidak mengambil pembiayaan dari bank. Saya ingin lepas dari yang namanya riba. Biaya membangunnya Pak. Biaya membangunnya. Terus gimana itu? Alhamdulillah Allah kasihkan jalan juga, kemudahan. Jadi awalnya memang, makanya saya bilang dari awal tidak ada yang optimis mengenai bab ini karena semua nol, nggak ada modal sama sekali. Secara tampak itu apa yang dimiliki nggak ada. Dan karena usaha pun kalau kita ngomong secara prinsip ekonomi harus ada modal yang tampak. Nilai berapa kita harus, tapi kita nggak ada. Terus alhamdulillah untuk pembiayaan pembangunan kita berusaha ke beberapa toko bangunan yang dulu pernah kita sempat kenal, Sempat langganan juga. sempat langganan awal-awal dulu masih ikut orang. Cuma saya sempat pesimis apakah masih boleh. Dan percaya kepada kita, apalagi Percaya kita lagi. dianggap bangkrut sudah gitu Betul, ya. seperti itu. Subhanallah. Ternyata di luar dugaan saya, beliau-beliaunya orang-orang yang punya toko-toko itu mempersilahkan semaunya saya ambil barang. Itu kalau boleh tahu orang apa? Cina, Bukan, perusahaan. sama-sama muslim. Oh, Masya Allah. sama-sama muslim. Jadi juga saya juga pernah ingat memang ada juga satu orang toko bangunan sekarang itu luar biasa sukses. Itu saya ingat dulu dia tukang ojek. Dia itu sempat waktu saya masih punya uang, saya ingat dia pernah pinjam saya hanya untuk pulaan paku. Saya gratiskan itu waktu itu, saya ingat. Saya gratiskan. Terus dikembalikan sudah itu. Gitu. Nah, akhirnya dari situ ternyata alhamdulillah hari ini luar biasa. Sukses. Miliarder sekarang. Waduh. Subhanallah. Masya Saya ikut Allah. seneng. Jadi ya dari situ saya juga dibantu akhirnya. Itu. Mendapat kebaikan dari beliau. Nah Kebaikan-kebaikan itulah ya, Masya Allah, terbukti. Di dunia sebelum akhirat loh, terbukti lah. Berarti kebaikan-kebaikan ada balasan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan, pasti akan terbalas juga dengan kebaikan. Yang serupa bahkan lebih. Akhirnya, Masya Allah, mudah bangun. Setelah itu ya kita mulai pembangun, alhamdulillah hampir tidak ada kendala. Menurut saya tidak ada kendala, kenapa? Ya semua sudah bisa berjalan dengan sesuai jalannya. Tanahnya ada, akses masuknya ada, untuk bangunnya ada. Itu pun masih ditambah lagi bonus sama Allah, kemudian mendapatkan pembeli. Ada yang kontrak-kontrak beli, yang beli-beli. Jadi memang waktu dari awal saya memang lebih cenderung ke in-house. Jadi jual beli yang tanpa bank. Jadi langsung pembeli dengan saya sebagai developer. Itu pun saya masih ingat, itu hitungan 1-2 hari, lahan masih utuh sawah, akses jalan juga belum ada. Saya hanya berjalan di pinggir jalan, saya ingat. Saya bikin brosur sendiri, brosur minimalis. Saya fotokopi Sederhana aja biasa. ya? Sangat sederhana sekali. Dan hanya saya mengandalkan kebiasaan saya bercakap. Artinya saya berkomunikasi, menjelaskan nanti konsepnya seperti ini. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan, beberapa orang langsung bisa ngasihkan DP waktu itu. Masya Allah. Ada yang sampai 20 juta, ada yang sampai 60. Sampai hari keempat saya ingat itu sampai 300 juta. Masya Allah. Masya Allah. Jadi saya malah sempat heran.
ini perumahan belum apa-apa, masih lahan kosong, masih lahan utuh, tapi orang sudah Pesan-pesan. pesan-pesan. Dan saya yakin itu Allah yang memberikan kemudahan Sahih, itu, sahih. Nah, yang membuat orang itu yakin dengan apa yang saya tawarkan. Itu, alhamdulillah setelah itu sudah kita berjalan. Dan memang ada beberapa mohon maaf mungkin dikatakan kelebihan ya kita mungkin ada pembeda dengan yang pada umumnya perumahan yang lain. Dari sisi jual belinya kita mencoba, kita memang tidak, mohon maaf, kita tidak membuat logo itu harus syariah atau sunnah, enggak. Tapi saya mencoba siapapun yang masuk sana saya terapkan bahwa ini harus sesuai syariat. nah. Itu yang Tapi bisa tidak saya kita lakukan itu. mengatakan diri bahwa kita sudah syar'i gitu. Betul. Tapi kita berusaha. Ingin. Berusaha. Nah, Masya Betul, Allah. itu. Alhamdulillah ternyata responnya luar biasa Perumahan apa namanya tadi? Grand Sasono. Grand Sasono di di Pandaan. Pandaannya. Itu Betul. diambil dari nama jenengan ya? Dari nama saya Eko Sasono. Masya Allah. Sukses Pak, insya Allah ya. Insya Allah, amin. Nah, ini juga bagi para ikhwan ya. Jamaah semuanya mau yang mencari hunian ya Pak ya. Sistemnya nanti mungkin silakan. Bagaimana sistemnya? Bisa hubungi beliau atau menghubungi admin kami juga bisa, untuk nanti bisa komunikasi langsung, kita antar dan kita kita akan berikan mungkin beberapa produk-produk yang sesuai insya Allah Pak ya. Mungkin bisa nanti seperti apa nanti bisa dijelaskan ya. Oke. Yang penting Terus, perumahan Grand Sasono di Pandaan. Di Pandaan. Nanti alamat juga ada insya Allah lengkap. Jadi beberapa kemudahan yang saya berikan kepada pembeli di sana. Oke. Karena saya memang dari awal saya merasa saya dimudahkan. Saya harus bertekad, saya harus memberikan kemudahan. Masya Allah, Masya Itu Allah. tekad saya dari awal. Nah. Karena saya juga sangat dimudahkan sama Allah. Kewajiban saya adalah memudahkan yang lain. Itu bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Masya Salah satunya Allah. lewat itu. Sahih. Seperti itu. Semoga ini menjadi nambah berkah Pak. Nambah Insya Allah. jenengan dimudahkan, diberi berkah harta jenengan, anak, keluarga, seluruh insya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi untuk pembayaran di tempat saya itu memang cukup saya mudahkan. Biarpun harusnya kesepakatannya per bulannya itu harus berapa nilainya, A berapa rupiah. Tapi ketika karena punya rumah tangga kadang-kadang pas butuhnya barengan, tidak bisa ngangsur, saya memang mengingatkan sebelumnya jenengan harus bilang ke saya. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Dan itu tanpa denda Pak ya? Tanpa denda. Karena kalau denda jatuh kepada riba nantinya. Tidak, betul. Masya Saya Allah, tidak pingin Masya itu. Allah. Masya Terus Allah. untuk di awal-awal, semisal orang-orang yang mau beli itu, saya tanya juga sekarang punya rumah apa tidak, apa masih ngontrak atau apa yang lain. Kebanyakan rata-rata memang belum punya rumah, karena rata-rata bukan orang asli Pandaan, orang-orang luar Pandaan yang kerja di Pandaan dan dia butuh rumah hunian, rata-rata ngontrak. Nah, karena di tempat saya juga ada beberapa rumah yang ready stock. Ada juga yang rumah yang sudah terbeli lunas tapi tidak ditempati. Oh, Masya Allah. Ada juga seperti itu. Jadi saya kasih kelonggaran untuk siapapun yang beli di saya, itu saya kasih gratis nempati rumah sampai rumah itu jadi. Masya Allah. Jadi iya. untuk ngontraknya saya yang bayar kontrakannya. Masya Allah. Ya beliaunya sih sudah Nah. Tujuan saya ada beberapa. Salah satunya saya ingin memberikan satu kebaikan. Nah. Karena itu pesan orang tua saya ya. Ya Rob. Iya itu kalau membantu orang ngontrak ya, Masya Allah. Iya. Orang tua saya itu pesan ke saya tuh, senangkan dengan orang, bikin senang orang. Pesannya saya selalu itu, bikin senang orang. Sudah wafat beliau ya. Sudah Semoga wafat. Allah merahmati. Amin. Semoga Allah memberikan magfirah ampunan kepada beliau. Amin. Itu yang terus saya pegang. Dua-duanya meninggal Pak ya. Barusan meninggal. Ibu sudah lama 2 tahun yang lalu. Tahun lalu, bapak barusan 1 bulan yang lalu. Ramadan kemarin. Ramadan kemarin. Kita doakan semoga keduanya orang tua jenengan diampuni dosa, ditempatkan di tempat surga Firdaus insya Allah. Semoga kita nanti dikumpulkan bersama beliau insya Allah. Amin. Oke. Amin. Dari kisah Bapak itu Masya Allah sangat menarik, tanpa modal dan juga tanpa riba. Dan dari kisah Bapak itu, apakah ada teman-teman Bapak yang dulu sempat Bapak bekerja pada orang lain, sempat mengomentari ataupun juga istilahnya itu nyinyir kalau bahasa gaulnya itu? Itu Dari riba, dari mana lagi? untuk komentar bukan hanya dari teman sama-sama dulu kontraktor, ya juga dari bos-bos saya yang lama juga, terus termasuk mohon maaf sekeliling kita,
orang-orang yang mengenal kita, semua nggak ada satupun yang optimis, satupun nggak ada. Karena memang melihat waktu itu modal nggak punya, apalagi nggak pakai bank, bagaimana bisa hidup? Apalagi tanpa bank. Tanpa bank. Saya ingat itu. Tapi saya bilang ke siapapun yang pernah bincang dengan saya bab itu, saya bilang bahwa yang punya rezeki Allah. Allah yang bagi, saya bilang. Saya yakin ketika hambanya berusaha maksimal, berdoa semampunya, Allah pasti kabulkan. Nah. Kapanpun kita nggak tahu, tapi yakin itu Allah kabulkan. Sahih. Janji Allah tidak pernah meleset, saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah, hitungan saya waktu itu hitungan 1-2 tahun sudah terbentuk perumahan yang Masya Allah. kalau orang boleh bilang perumahan Grand Sancano memang menengah ke atas. Tapi sebenarnya saya nggak pingin mengekspresikan itu. Saya nggak pingin karena semua kita sama gitu loh. Tapi keumumannya seperti itu. Gitu. Dan alhamdulillah secara branding kita untuk hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, testimoni dari beberapa orang dari pihak pembeli, dari pihak siapapun itu mengatakan untuk kawasan Pandaan dan sekitarnya Ustadz itu untuk kualitas kita masih alhamdulillah nomor 1. Masya Allah. Mungkin nanti tim kita bisa jalan-jalan ya. Monggo. Kita lihat ya. Mungkin Kenapa itu? Karena gini. Kenapa gitu? Saya berusahanya gini. Saya dulu kontraktor. Saya sadar saya kontraktor. Kontraktor itu mohon maaf, siapapun teman-teman kontraktor dan semua juga hampir semua tahu seperti apa sih kehidupan kontraktor. Dia bermain bahan, dia bermain tidak jujur dan lain-lain. Karena ada beberapa alasan. Bermain di bahan Pak ya. Jadi bahan dimurahkan atau kualitas. Disedikitkan bahan, otomatis kan kualitas berkurang. Nah. Itu pun juga tidak menyalahkan kontraktor juga. Kadang-kadang karena memang terpaksa. Karena harga borongannya juga memang murah. Jadi terpaksa. Ada juga karena memang harga borongannya pantas tapi memang sudah terbiasa kualitas buruk, dikasih buruk. Dan mohon maaf memang karena ya saya yakin dari sesuatu yang buruk itu memang untuk kebaikan itu sulit. Dari hasil rezeki yang salah untuk kebaikan memang agak sulit juga gitu loh. Saya menyadari itu. Lah, tanpa saya harus mengampunkan ke siapapun kontraktor, semoga Allah merahmati siapapun kontraktor yang masih suka belum jujur, bisa lebih jujur. Ya Rob. Lah saya berusaha karena keberkahan kembali kepada dia sendiri sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Karena saya waktu itu masih belum punya rekanan kontraktor yang menurut saya itu saya bisa percaya. Akhirnya untuk pembangunan itu pun saya kerjakan sendiri. Masya Allah. Yang sekarang ini? Yang sekarang sampai hari ini. Jadi itu saya setting sendiri, saya kelola sendiri, saya awasi sendiri, semuanya saya sendiri. Masya Allah. Dibantu tukang-tukang saya pilih yang menurut saya mereka mampu. Alhamdulillah dengan itu memang hasilnya jauh lebih bagus. Baik Pak Akhi, kembali ke masalah tadi tentang apa layanan-layanan beliau yang memang ini memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada konsumen. Selain Masya Allah diberi hunian Pak ya sementara. Keunggulannya memang dari kalau harga barangkali dari harga hampir standar dengan yang lain. Beda-beda tipis, ada yang lebih mahal, ada yang lebih hampir sama. Di tempat saya alhamdulillah secara kualitas insya Allah saya berusaha untuk lebih baik. Terus yang kedua, memang semua sudah saya gratiskan. Nanti untuk biaya itu semua sudah free semuanya. Termasuk nanti yang terima rumah sudah terima SHM atas nama pembeli. Jadi bilayanya sudah terima rumah jadi bagus, nanti juga terima SHM sudah atas nama itu. Masya Allah. Kita mudahkan itu, termasuk pembayaran untuk ke notaris, untuk legalitasnya semua sudah kita bayarkan. Waduh, saya jadi kepengen ini, insya Allah kapan-kapan. Jadi seperti itu. Penjualannya gimana Pak kalau di Grand Sancano? Lah ini memang di luar keumuman. Biasanya namanya perumahan itu namanya marketing. Tapi memang dari awal saya memang nggak pakai marketing. Sampai hari ini pun saya nggak pakai marketing. Saya nggak pernah promo, saya nggak pernah ikut pameran atau apapun. Saya hanya berikhtiar Bismillah, saya akan berusaha. Karena mohon maaf jadi gini, pengalaman saya tahu, itu mohon maaf tanpa saya harus menyudutkan pihak lain,
tapi keumuman saya bilang hari ini yang banyak itu menjual gambar, bukan menjual aktualnya di lapangan. Nah. Karena desainnya dibagus-bagusin, tapi ketika sampai di lah, lah yang menurut saya itu salah satu juga kebohongan menurut saya. Nah. Saya tidak ingin bohong di situ. Saya ingin jujur, saya belajar semampu saya. Oh, tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Setiap orang masuk, alhamdulillah tidak satu pun yang merespon itu buruk. Yang ada malah beli. Minimal biarpun tidak beli itu mereka mengatakan bahwa ini perumahan Komentar baik-baik baik ya. semuanya. Testimoni yang baik. Dan seingat saya, waktu saya masih ikut orang jadi kontraktor, itu setiap pagi saya datang ke lokasi itu yang ada saya terima banyak komplain. Pak ini kurang ini, Pak ini salah ini, Pak seperti ini. Pak ini kok seperti ini dulu. Makanya itu jadi pelajaran ya. Saya pelajaran. Nah hari ini setelah saya buka perusahaan perumahan sendiri, alhamdulillah yang ada, alhamdulillah itu di WA saya terkumpul semuanya, yang beli maupun yang nggak beli, itu yang ada istilah terima kasih, matur nuwun, bagus sekali, luar biasa. Ini kebaikan-kebaikan, berkah Pak Eko dan lain-lainnya, seperti itu. Dan itu yang membuat saya lebih semangat lagi, karena saya bisa memberikan kebaikan ataupun kesenangan kepada orang lain. Barakallahu fiik. Kalau misal ada customer yang survei lokasi kemudian yang ingin membeli perumahan di situ, untuk akadnya gimana Pak? Yang bebas ribanya, yang bebas riba, berprinsip bebas riba ya. Bebas ribanya. Jadi bagaimana mengatasinya sekarang? Sistem. Karena kita tidak terikat dengan perbankan, Nah, otomatis akadnya langsung jual beli antara pembeli dengan saya sebagai penjual. Jadi otomatis insya Allah itu tidak mengandung unsur riba sama sekali. Tapi untuk mengenai harga, mungkin nanti saya bisa tanya ke Ustadz, apakah itu diperbolehkan atau seperti apa. Bahwa untuk pembelian di tempat saya memang maksimal pembelian itu 5 tahun. Boleh mengangsur. Kalau tunai alhamdulillah. Cuma sementara sampai hari ini nggak ada yang tunai. Nggak ada yang tunai karena nilainya juga cukup lumayan. Terus untuk spesial spesial price, harga spesial saya. Jadi beli 2 tahun, ngangsur 2 tahun, kita kasihkan harga tunai. Tanpa tambahan sama sekali, termasuk biaya SHM, biaya balik nama, biaya notas dan lain-lain itu. Masya Allah. Dianggap harga tunai. Harga tunai semuanya. Sudah terima itu. Itu pun masih saya kasih bonus. Masya Allah. Beberapa bonus saya kasihkan interior berupa sofa, berupa tempat tidur, Masya Allah. berupa kulkas, AC, saya kasihkan seperti itu. Masya Allah. Seperti itu. Salah satu fasilitas di Prinsasana itu. Di samping itu memang konsep kita memang agak beda. Rumah kita tinggi. Jadi memang masuk rumah biarpun nggak besar itu atapnya tinggi. Minimal atap di tempat saya itu 4,5 meter. Jadi terasa luas. Malah ada yang sampai 6 meter. Masya Allah. Jadi terasa secara energi matahari listrik juga hemat, terus di dalam juga nyaman. Cuma service lengkap. Jadi seperti itu. Untuk masalah air, kita memang dari awal kita bilang ke user semuanya, untuk air kita kasihkan bonus gratis. Jadi setiap rumah itu saya bikinkan sumur. Sumur. Jadi sudah buka atau setiap rumah pam ada tetap? Nggak ada pam, karena di sana nggak ada pam. Dan air bersih Pak ya, Masya Allah. Jadi saya siapkan sumur satu lengkap dengan pompa plus tandon atas. Masya Jadi Allah. user saya kasihkan 24 jam air tanpa bayar dan insya Allah bening, artinya siap pakai. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang membuat alhamdulillah ternyata mereka juga merespon baik. Nah, seperti itu. Semoga kemudahan-kemudahan ini jadi kebaikan bagi jenengan, insya Allah. Insya Allah. Amin. Prinsipnya gitu aja. Kebaikan bagi orang itu jangan anggap kita ini memberikan kebaikan semata, akan kembali kepada kita bahkan lebih. Insya Allah. Oh jadi sistem itu ya 2 tahun, ada yang berapa? 4 Kalau 2 tahun kita tahun. kasih harga tunai, tapi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dari awal sebelum akad kita kasihkan harga. Saya mencoba apakah nanti usaha saya ini diperbolehkan tidak secara syar'i, itu nanti mungkin saya tanya ke Ustadz. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ya masalah beda harga Pak, ini ada khilaf ulama tentang masalah ini. Ada hadis yang mengatakan
la bai'atan fi bai'ah. Tidak ada dua akad jual beli dalam satu jual beli. Sebagian memahami gitu, beda harga dalam hal beli antara kontan dengan kredit. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa beda harga antara kontan dan kredit tidak masalah. Justru seseorang akan merasa dirugikan dengan sebab perbedaan waktu ya antara kontan dengan yang tertahan. Maka tentu ini dibolehkan untuk membedakan harga dalam menutupi kerugian seperti itu. Termasuk juga dalam masalah DP Pak ya, DP yang nggak jadi hangus itu hal yang dibolehkan karena memang demikian. Dengan kita di DP ini sama orang berarti kita tertahan untuk menjual. Ini sebuah kerugian kalau sampai membatalkan, maka gantinya sebagian ulama membolehkan. Maka insya Allah ini kita sudah lumayan bagus untuk program kita menghindari bank. Itu sudah bagus. Mudah-mudahan ini bisa bertanda dan manusia menjadi kebiasaan. Ya. Dan sebenarnya resiko besar. Makanya kenapa orang tidak mau ambil risiko harus dengan bank? Karena dia nggak mau ambil risiko. Tapi jenengan justru ini mengambil risiko. Dan itu memang bisnis. Harus ada risiko. Nggak mau hanya untung saja. Harus ada risiko demikian. Dan insya Allah orang-orang yang istilahnya serius membeli, insya Allah akan diberikan kemudahan, kepercayaan. Dan kita pun akan insya Allah memberikan keuntungan kepada saudara kita. Dan kita akan diberi kebaikan, kebalasan yang setimpal. Bahkan lebih baik lagi insya Allah. Demikian mungkin ya. Baik, Pak. Mungkin sebelum kita buka sesi tanya jawab dengan para pemirsa yang ingin bertanya baik kepada Ustadz Abu Ghazi maupun kepada Bapak Eko. Nah, kita mungkin perlu bertanya untuk alamat lengkapnya Grand Sasono ini gimana, Pak? Alamatnya cukup mudah sebenarnya aksesnya. Jadi di lokasinya di Jalan Rambutan. Di lingkungan Dukuh, ikut Kelurahan Kutorjo, Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Gitu. Lokasi depan Masjid Dukuh. Jadi kita di depannya masjid persis itu lokasi kita. Masya Allah. Seperti itu. Total semua lahan berapa Pak? Total semua lahan insya Allah kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Cuma yang kita bangun per klaster. Per klaster. Ini klaster pertama ya? Ada tahapan. Ini klaster pertama dan mau selesai mau bikin ke tahap kedua. Klaster 2, Masya Allah. Alhamdulillah di klaster pertama ini kita sediakan lahan. Memang dari awal sudah kita pingin bikin tempat ibadah, musola yang cukup, menurut saya sih cukup luas. Itu lantai 2 nanti bisa digunakan untuk jamaah juga untuk kita belajar mengaji seperti itu. Insya Allah ya. Dan insya Allah juga di depannya disediakan juga akan kita buatkan rumah tahfiz insya Allah dengan insya Allah. Mudah-mudahan ini terkabul, insya Allah. Amin. Keluarga muslim dimanapun Anda berada, rahimahullah, bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan kajian live di kesempatan pagi hari ini, yaitu bincang santai bersama 2 pemateri, yaitu Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala dan bersama Bapak Eko Sasono, yaitu beliau selaku owner dari perumahan Grand Sasono Pandaan. Nah, tafadhol untuk keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan via kolom komentar ataupun via WhatsApp di nomor 081939555571. Atau mungkin dibatasi. Dibatasi. Ini sudah jam 11 lebih ini. 6. Ya. Udah masuk mau duhur. Ada masuk pertanyaan tidak? Kalau tidak kita tutup saja. 11.23 ya? Belum kita harus check out ini. Ini dipilih ini. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ya, baik kok ya. Customer yang mau belinya kemana? Langsung hubungi saya ke kantor perumahan di pemasaran di lokasi perumahan di tempat yang sama gitu. Atau nanti melewati WA atau telepon nanti kita bisa kontak ketemu. Nah, itu. Mudah berarti ya? Mudah sekali. Melalui admin nanti disampaikan ke beliau ya. Alhamdulillah insya Allah. Siap. Dan demikian mungkin kita cukupkan sampai di sini Ustaz, karena sudah mendekati waktu adzan zuhur, dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi dan juga kepada Bapak yang telah waktunya untuk berbagi kisah kehidupan jenengan kepada para pemirsa, terutama untuk para pemirsa yang ingin memulai bisnis dengan cara yang halal tanpa riba gitu Pak ya. Nah, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang halal dan barokah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda yang telah mengikuti kajian live di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan sambung kembali di lain waktu dengan
acara yang berikutnya insyaallah. Dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda yang telah mengikuti dan juga kepada Anda yang telah bergabung. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.